Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Laude Muhammad Iqlil An-Naufal, NIM 51171307, akan mempresentasikan seminar statistika 1 saya dengan judul Estimasi Parameter Model Regresi 2 Level menggunakan metode iteratif generalized least square di bawah bimbingan utama Ibu Siti Sarimanis SI MSI dan pembimbing pertama Bapak Dr. Andus Ropung MSI, serta penguji saya yang pertama Dr. Anda Nasra Surajeng MSI dan yang kedua Ibu Dr. Nurtiti Sunusi SSI MSI. Adapun pokok pembahasan pada seminar statistika 1 saya kali ini, yang pertama yaitu pendahuluan, dan yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metodologi penelitian. Pendahuluan. Pada pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang. Ujian nasional merupakan salah satu sistem evaluasi standar pendidikan di Indonesia. Pada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 atau Puspendik 2015, hasil UN dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya hasil UN diharapkan mampu memberikan gambaran peta mutu pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, dan sekolah. Sedangkan harapan lainnya, hasil yang diperoleh dari masing-masing mata pelajaran diharap dapat menjadi perbaikan pada proses pembelajaran di tingkat sekolah. Rata-rata hasil UN yang diperoleh pada tiap sekolah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa kualitas siswa, kompetensi guru, sarana dan prasarana sekolah. Sedangkan faktor eksternal dapat dilihat dari kondisi wilayah seperti angka partisipasi dasar, angka partisipasi murni, angka kelulusan, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan lama sekolah atau lama lulus. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan pemodelan hubungan antara rata-rata hasil UN dengan faktor-faktor yang diduga berpengaruh menggunakan analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu model yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel respon Y dengan variabel prediktor X. Perkembangan model analisis regresi telah mengalami kemajuan baik dalam metode estimasi maupun variasi data yang digunakan. Salah satu pengembangan dari analisis regresi linear adalah model regresi multilevel. Goldstein pada tahun 1995 memperkenalkan model regresi multilevel yang bertujuan untuk mengatasi masalah pada data berstruktur hierarki. Data berstruktur hierarki merupakan data yang terdiri dari unit-unit yang diobservasi bersarang atau terkelompokkan dalam unit level yang lebih tinggi. Lalu Jones dan Steenbergen pada tahun 1997 menyebutkan bahwa masalah yang timbul akibat mengabaikan informasi kelompok atau lingkungan adalah munculnya heteroskedastisitas dalam galat. Heteroskedastisitas mengindikasikan bahwa ada varian-variabel dalam model regresi yang tidak sama. Selain itu, masalah yang timbul pada data berstruktur hierarki adalah adanya autokorelasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, maka digunakan analisis multilevel. Model multilevel merupakan suatu pemodelan untuk menduga hubungan antara variabel yang diamati di level yang berbeda dalam struktur data berjenjang. Model yang paling sederhana disebut model 2 level, di mana level 1 merupakan data individu dan level 2 merupakan data kelompok. Menurut Tantular pada tahun 2011 yang dikutip oleh, menurut Goldstein pada tahun 1995 yang dikutip oleh Tantular pada tahun 2011, salah satu metode penaksir parameter pada model regresi multilevel adalah metode kuadrat terkecil diperumum atau generalized least square. Metode GLS merupakan suatu metode penaksir parameter yang digunakan untuk mengatasi adanya autokorelasi apabila nilai koefisien autokorelasi diketahui. Namun menurut Tantular pada tahun 2011, metode GLS masih mengandung unsur parameter yang nilainya tidak diketahui. Dan untuk mendapatkan nilai taksirannya harus melalui proses iterasi dengan metode iteratif generalized least square. Iteratif generalized least square merupakan suatu metode penaksir parameter dengan menggunakan nilai matriks varian kovarian yang baru. Lalu kemudian hasil estimasi parameter tetap digunakan untuk mengestimasi parameter acak.
Lalu dilakukan estimasi secara berulang-ulang antara parameter tetap dan parameter acak sampai konvergen. Dianti pada tahun 2011 menggunakan restricted maximum likelihood dalam estimasi parameter pada model regresi linear multilevel dengan tidak mempertimbangkan masalah autokorelasi pada data. Lalu Tantular pada tahun 2011 membandingkan metode two-stage least square atau TSLS dengan metode iteratif generalized least square dalam menaksir parameter model multilevel pada beragam kondisi data. Didapatkan metode IGLS memberikan hasil penaksiran yang lebih baik dibandingkan TSLS untuk berbagai ukuran sampel dan berbagai ukuran kelompok. Maka berdasarkan uraian di atas, maka penulisnya menyusunnya dalam sebuah penelitian dengan judul estimasi parameter model regresi dua level menggunakan metode iteratif generalized least square. Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya yang pertama yaitu bagaimana estimasi parameter model regresi dua level menggunakan metode iteratif generalized least square. Dan yang kedua, bagaimana mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rata-rata nilai UN di SMP di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 berdasarkan model dugaan regresi dua level dengan metode iteratif generalized least square. Selanjutnya, batasan masalah pada penelitian saya yang pertama yaitu data yang digunakan adalah data rata-rata nilai UN SMP di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 yang mengalami heteroskedastisitas dan autokorelasi. Dan yang kedua, nilai awal yang digunakan pada metode iteratif generalized least square adalah nilai yang diperoleh dari metode ordinary least square atau OLS. Adapun tujuan penelitian saya yang pertama mendapatkan estimasi parameter model regresi dua level menggunakan metode iteratif generalized least square. Dan yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rata-rata nilai UN SMP di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 berdasarkan model dugaan regresi dua level dengan metode iteratif generalized least square. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, analisis regresi linear. Yang kedua, data hierarki. Dan yang ketiga, model regresi dua level. Yang keempat, metode pendugaan parameter. Yang kelima, generalized least square. Yang keenam, uji signifikansi parameter. Yang ketujuh, heteroskedastisitas. Yang kedelapan, autokorelasi. Yang kesembilan, pemilihan dan perbandingan model. Dan yang kesepuluh, ujian nasional. Selanjutnya, metodologi penelitian. Sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Pusat Statistik yang diakses melalui kemendikbud.go.id dan bps.go.id. Data untuk perubahan respon yaitu nilai ujian nasional sekolah menengah pertama tahun 2019 yang diperoleh dari Pusat Penelitian Pendidikan dengan total sampel 637 sekolah yang tersebar di seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan data variabel prediktor level 1 atau level individu yaitu sekolah diperoleh dari data pokok pendidikan atau Dapodik dengan total sampel 637 sekolah dan data variabel prediktor level 2 atau level kelompok yaitu kabupaten berasal dari data angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni dengan total 14 kelompok atau 14 kabupaten. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian yang saya gunakan terbagi menjadi dua yaitu variabel respon dan variabel prediktor. Adapun variabel respon saya yang pertama yaitu rata-rata nilai UN SMP di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019. Lalu variabel prediktor terbagi menjadi dua, level 1 dan level 2. Untuk level 1-nya yang pertama jumlah peserta UN SMP di Sulawesi Tenggara dan yang kedua jumlah peserta didik SMP di Sulawesi Tenggara. Lalu pada level 2 angka partisipasi kasar di Sulawesi Tenggara dan angka partisipasi murni di Sulawesi Tenggara. Lalu metode analisis yang akan dijelaskan melalui diagram alir. Yang pertama lalu kita menginput data. Setelah kita menginput data, kemudian kita melihat deskripsi datanya. Setelah kita melihat deskripsi datanya, kita melakukan uji heteroskedastisitas pada data. Jika tidak mengalami heteroskedastisitas, maka kembali melakukan input data. Tapi jika terdapat heteroskedastisitas pada data, lalu kita lanjut untuk menguji autokorelasi pada data. Jika tidak ada autokorelasi pada data, maka kembali melakukan input data.
Tetapi jika terdapat autokorelasi pada data, maka dilanjutkan ke estimasi parameter model regresi dua level dengan metode IGLS. Setelah didapatkan hasil estimasinya, lalu di langkah selanjutnya adalah melakukan pemodelan regresi dua level dengan metode IGLS pada data rata-rata nilai UN SMP di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019. Setelah dilakukan pemodelan, langkah selanjutnya adalah menguji signifikansi parameter dari model. Selanjutnya dilakukan pemilihan model terbaik, lalu dilakukan interpretasi hasil dan selesai. Adapun referensi yang saya gunakan pada penelitian saya. Sekian dan terima kasih.